terlalu membela selingkuhannya pria ini sampai menampar istrinya di depan pelakor. Setelah itu dia menyesal karena hal ini. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar tidur mewah bergaya minimalis milik pasangan muda yang tengah berbahagia. Di atas ranjang king size berbalut spray putih bersih, tampak seorang wanita cantik tengah sibuk memilih baju kerja sambil sesekali tersenyum menatap bayangan dirinya di cermin. Wanita itu adalah Vina, pemilik sebuah perusahaan properti yang kini sedang berkembang pesat. Usianya baru menginjak 32 tahun, namun kepribadiannya yang tenang, kedewasaannya dalam berpikir, serta dedikasinya dalam bekerja menjadikan banyak orang segan padanya. Vina bukan hanya cerdas dan sukses, tetapi juga rendah hati dan penuh kasih. Ia tumbuh dari keluarga mapan, namun tak pernah merasa bahwa kemewahan adalah segalanya. Ia lebih menghargai kerja keras, ketulusan, dan cinta yang jujur. Sudah hampir 5 tahun Vina menikah dengan Rizal, pria sederhana yang dulunya bekerja sebagai pegawai kafe. Rizal memiliki senyum menawan dan pembawaan hangat yang membuat siapapun nyaman berada di dekatnya. Mereka bertemu saat Vina hendak membeli rumah tua yang rencananya akan ia renovasi dan jual kembali. Rizal saat itu adalah bagian dari tim penyedia kopi di lokasi proyek. Siapa sangka, dari percakapan ringan saat istirahat makan siang, mereka akhirnya jatuh cinta. Tidak sedikit orang yang mempertanyakan keputusan Vina saat ia memutuskan menikahi pria dari latar belakang yang jauh berbeda. Namun bagi Vina, cinta sejati tidak mengenal kasta. Ia melihat ketulusan dan semangat Rizal yang luar biasa dalam berusaha. Itulah yang membuat Vina mantap memilih Rizal sebagai pendamping hidupnya. Setelah menikah, Vina membelikan Rizal sebuah food truck kecil untuk memulai usaha kuliner, sesuai impian masa kecil suaminya. Ia bahkan membantu mempromosikan usaha Rizal lewat media sosial dan jaringan relasi bisnisnya. Berkat dukungan penuh dari Vina dan kerja keras Rizal yang pantang menyerah, usaha kecil itu perlahan berkembang. Kini, Rizal sudah memiliki 2 cabang kedai makan dengan konsep modern dan kekinian, yang selalu ramai dikunjungi anak-anak muda. Ia bahkan sempat tampil di beberapa acara televisi lokal sebagai pengusaha muda inspiratif. Dalam setiap wawancara, Rizal selalu menyebut nama Vina sebagai orang yang paling berjasa dalam hidup dan karirnya. Meski kesibukan mereka semakin padat, Vina dan Rizal tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Mereka tinggal di sebuah rumah 2 lantai bergaya Skandinavia yang dibeli Vina atas nama dirinya, namun dibangun dengan selera bersama. Rumah itu tak hanya cantik, tapi juga penuh kehangatan. Di ruang tamu, terdapat banyak foto-foto perjalanan mereka berdua, dari liburan ke Ubud, mendaki ke Bromo, hingga sekadar piknik di taman kota. Di dapur, Vina dan Rizal kerap memasak bersama saat akhir pekan. Di malam hari, jika sempat, mereka suka menonton film lawas sambil menyeduh coklat hangat. Di media sosial, Rizal cukup aktif membagikan potret kebahagiaannya bersama Vina. Ia sering memposting momen makan malam romantis, kejutan ulang tahun, atau sekadar caption manis yang memuji istrinya. Unggahan-unggahan itu membuat banyak orang iri dan menganggap rumah tangga mereka sempurna. Bahkan tak sedikit yang menyebut mereka sebagai couple goals, pasangan impian yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Komentar-komentar positif itu membuat Vina tersenyum setiap kali membaca. Namun, Vina bukanlah tipe yang mudah terlena. Ia tahu bahwa kehidupan rumah tangga bukan hanya tentang potret indah di media sosial, tapi tentang bagaimana 2 orang saling menjaga, saling menghormati, dan tetap setia dalam suka dan duka. Itulah sebabnya, meski banyak teman sebayanya lebih memilih tidak menikah atau menunda pernikahan demi karir, Vina tetap percaya bahwa pernikahan bisa menjadi sumber kekuatan dan kedamaian, asal dibangun di atas fondasi yang benar. Suatu hari, saat Vina pulang lebih awal dari biasanya, ia mendapati Rizal sedang menyiram tanaman di halaman belakang rumah.
Suaminya mengenakan kaos putih dan celana pendek, terlihat santai namun tetap rapi. Ketika melihat Vina datang, Rizal langsung tersenyum dan mematikan selang air. "Udah pulang? Tumben cepet," sapa Rizal sambil mendekat dan mencium kening Vina. "Meeting dibatalkan. Aku pikir lebih baik pulang dan istirahat bareng kamu," jawab Vina sambil tersenyum manja. Mereka lalu duduk bersama di teras belakang, menikmati semilir angin sore sambil membahas rencana liburan mereka berikutnya. Vina mengusulkan untuk kembali ke tempat bulan madu mereka dulu di Lombok, sedangkan Rizal lebih tertarik untuk mencoba destinasi baru seperti Labuan Bajo. Perdebatan kecil itu justru diwarnai tawa dan kehangatan. Rasanya, dunia seolah milik mereka berdua saja. Vina tak pernah menyangka bahwa pria sederhana yang dulu ia bantu bangkit dari nol, kini menjadi suami yang ia banggakan. Rizal pun tak pernah berhenti bersyukur karena memiliki istri seperti Vina. Cantik, pintar, penyayang, dan setia. Mereka saling mengisi kekurangan satu sama lain. Jika Rizal adalah api semangat, maka Vina adalah air penenang. Jika Vina adalah strategi, Rizal adalah eksekusi. Rumah tangga mereka berjalan harmonis karena keduanya percaya bahwa cinta bukan hanya soal rasa, tapi juga pilihan dan komitmen. Di mata tetangga dan orang sekitar, Vina dan Rizal adalah pasangan yang serasi dan tanpa celah. Tidak ada gosip miring tentang mereka. Bahkan saat acara keluarga besar atau pertemuan RT, mereka selalu datang bersama, saling menggandeng dan saling menyuapi makanan. Banyak ibu-ibu yang memuji Rizal sebagai suami idaman. Dan tak sedikit pula pria yang secara diam-diam mengagumi sosok Vina yang begitu tenang namun penuh wibawa. Namun, seperti matahari yang bersinar terang di pagi hari, tak seorang pun tahu apakah langit akan tetap cerah sampai malam. Vina memang menikmati kehidupan rumah tangganya yang terlihat sempurna. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tetap seorang manusia biasa, yang punya rasa cemas, takut, dan harapan. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa, "Ya Allah, jaga rumah tanggaku. Lindungi suamiku dari godaan dunia, dan kuatkan cintanya padaku seperti awal kami dulu bertemu." Doa yang sederhana, namun diucapkan dengan tulus dari hati seorang wanita yang percaya bahwa cinta sejati layak diperjuangkan. Hari-hari pun terus berlalu. Aktivitas Vina semakin padat karena perusahaannya mendapatkan proyek baru membangun kompleks perumahan di pinggiran kota. Ia sering pulang malam, namun Rizal tetap mendukung. Bahkan sesekali Rizal mengantar makan malam ke kantor Vina saat lembur. Mereka tampak seperti pasangan dari film-film romantis. Semua terasa sempurna. Namun Vina tidak tahu bahwa di balik senyuman manis Rizal, di balik genggaman tangan yang hangat, dan di balik unggahan-unggahan mesra itu, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Belum nampak jelas, belum terasa menyakitkan. Namun bisikan kecil itu telah hadir, dan kelak akan menjadi badai besar dalam hidup Vina. Tapi hari ini, semua masih terasa damai. Dan Vina masih percaya bahwa rumah tangganya adalah rumah cinta yang tak akan pernah runtuh. Kilasan kenangan itu kembali hadir dalam benak Vina, saat ia duduk sendirian di ruang kerja pribadinya pada malam yang sepi. Di hadapannya, ada sebuah figura foto lama. Foto dirinya dan Rizal berdiri di depan gerobak makanan sederhana berwarna merah marun dengan tulisan tangan, "Dapur Rizal, spesial nasi goreng dan mie tek-tek." Senyuman mereka kala itu begitu tulus. Tak ada kilau harta atau pujian publik, hanya semangat dua insan yang yakin bisa menaklukkan dunia jika saling menggenggam. Semua bermula dari obrolan ringan di ruang tengah rumah mereka, tak lama setelah menikah. Rizal, yang saat itu masih bekerja serabutan, kerap mengutarakan keinginannya untuk membuka usaha sendiri. Ia tidak ingin terus bergantung pada pekerjaan yang tidak pasti dan penghasilan yang pas-pasan. Ia ingin membuat sesuatu yang bisa dibanggakan. Sesuatu yang bisa ia perjuangkan dari nol.
Aku tuh dari kecil udah suka masak, ucap Rizal kala itu, dengan mata yang bersinar. Dulu aku suka bantu ibu di dapur jualan nasi uduk. Sekarang aku pengen punya warung sendiri. Gak gede, tapi milik sendiri. Yang bisa aku rawat, aku besarkan. Vina yang mendengarnya hanya tersenyum. Ia tahu betul bahwa impian suaminya bukan sekadar angan-angan kosong. Rizal memang punya bakat memasak. Bahkan, saat mereka masih pacaran, Rizal sering memasakkan makan malam spesial untuknya setiap akhir pekan. Vina pun mulai berpikir. Ia tak ingin hanya jadi pendengar impian, tapi ingin menjadi bagian dari terwujudnya impian itu. Beberapa hari setelah percakapan itu, diam-diam Vina membuka kotak perhiasan warisan dari almarhum ibunya. Di sana ada gelang emas yang selama ini tak pernah ia pakai. Ada cincin berlian yang dulu diberikan ayahnya saat ia lulus kuliah. Semua kenangan indah yang tersimpan dalam bentuk materi itu ia lepas satu persatu. Ia menjualnya tanpa ragu, lalu menambahkan sedikit dari tabungannya untuk mencukupi modal awal. Ketika ia menyerahkan amplop tebal berisi uang tunai kepada Rizal, pria itu sempat terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. "Kamu serius, Nah?" tanyanya dengan suara serak. Vina mengangguk. "Aku serius, Zal. Ini bukan cuma tentang uang. Ini tentang percaya. Aku percaya kamu bisa." Itulah awal dari segalanya. Dengan modal yang cukup untuk membeli gerobak makanan, menyewa tempat kecil di pinggir jalan, dan membeli bahan baku, Rizal memulai usaha kulinernya. Ia memilih menjual nasi goreng, mie tek-tek, dan beberapa menu malam lainnya. Menu yang akrab di lidah masyarakat dan tak pernah kehilangan penggemar. Malam pertama berjualan adalah malam penuh haru. Vina ikut membantu, mengenakan celemek dan berdiri di samping Rizal, membungkus makanan, mencatat pesanan, hingga membersihkan meja. Mereka hanya menjual 5 porsi malam itu, tapi Vina justru merasa itu pencapaian besar. Rizal mengusap keringatnya dengan penuh rasa bangga, lalu memeluk Vina erat-erat. Hari demi hari, usaha itu tumbuh perlahan. Dari gerobak di pinggir jalan, pindah ke kios kecil. Dari kios kecil, berkembang menjadi kedai makan yang nyaman dengan desain kekinian. Dan kini, Dapur Rizal memiliki 2 cabang permanen di pusat kota dan 1 food truck yang keliling area kampus. Rizal bahkan diundang untuk menjadi narasumber di beberapa seminar UMKM. Semua orang mengaguminya sebagai pengusaha muda inspiratif. Namun, tak banyak yang tahu siapa sosok di balik layar yang menjadi fondasi dari semua keberhasilan itu, Vina. Vina tak pernah mengklaim keberhasilan Rizal sebagai miliknya. Ia tidak pernah menyebutkan pengorbanan yang telah ia lakukan, tidak pernah menyombongkan bahwa modal pertama Rizal berasal dari uang penjualan perhiasan pribadinya. Ia lebih memilih menjadi pendukung setia di belakang panggung. Seseorang yang terus mendorong Rizal agar tetap melaju, bahkan ketika lelah mulai menghampiri. Namun seiring waktu, Vina mulai merasakan pergeseran kecil dalam hubungan mereka. Rizal yang dulu selalu semangat bercerita tentang perkembangan usahanya kini mulai sering menyimpan cerita. Dulu, ia akan mengirim pesan singkat untuk memberitahu bahwa ia telat pulang karena urusan dapur bocor atau bahan baku telat datang. Kini, ia hanya berkata, lembur, sayang. Ada rapat sama tim. Vina masih percaya. Ia memilih untuk tetap berpikir positif. Toh, wajar saja jika Rizal kini lebih sibuk. Usahanya berkembang, karyawannya bertambah, dan tanggung jawabnya makin besar. Vina bahkan bangga melihat Rizal bisa mengatur tim, membuat sistem operasional, dan menjalin kerjasama dengan supplier besar. Itu semua adalah buah dari kerja keras dan impian yang terus dipelihara. Namun, yang membuat Vina kadang merasa sepi bukanlah kesibukan Rizal, melainkan jarak emosional yang perlahan muncul di antara mereka. Rizal mulai jarang menatap mata Vina saat bicara.
Ia lebih sering memainkan ponselnya bahkan saat makan malam. Malam-malam lembur semakin sering, dan momen akhir pekan yang dulu selalu mereka habiskan bersama, kini lebih sering diisi Rizal dengan alasan urusan operasional atau meeting vendor. Vina masih mencoba mengerti. Ia pikir, ini hanya fase. Setiap rumah tangga pasti melewati masa-masa seperti ini. Ia memilih untuk tetap ada di rumah, menyiapkan makan malam seperti biasa, menunggu Rizal pulang meski seringkali hanya menyapa sebentar lalu langsung masuk kamar dengan alasan lelah. Vina menghibur dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa semua ini akan berlalu. Ia bahkan masih membuatkan bekal untuk Rizal setiap pagi, meski tahu kadang bekal itu hanya disentuh setengah hati. Suksesmu adalah bahagiaku, Zal, bisik Vina dalam hati, sambil melipat pakaian Rizal yang baru selesai dicuci. Suatu malam, Vina mengadakan pertemuan bisnis dengan seorang rekan lama di sebuah restoran mewah. Setelah acara selesai, ia memutuskan untuk mampir ke salah satu cabang, Dapur Rizal, yang kebetulan tak jauh dari lokasi. Sudah lama ia tidak melihat langsung suasana tempat makan suaminya. Ketika masuk, ia disambut hangat oleh manajer restoran yang mengenalnya dengan baik. "Wah, Bu Vina, lama nggak main ke sini," sapanya dengan antusias. Vina hanya tersenyum. Ia duduk di salah satu sudut restoran sambil memesan makanan. Matanya mengamati interior restoran yang tertata rapi. Ia bangga melihat bagaimana tempat ini tumbuh begitu pesat. Namun, di saat yang sama, ada sejumput perasaan asing yang menyusup ke dalam hatinya. Ia merasa seperti tamu di tempat yang dulu ia bantu bangun. Saat pulang ke rumah malam itu, Rizal belum ada. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Vina mencoba menelepon, tapi tidak dijawab. Ia akhirnya tertidur di sofa ruang tengah, menunggu. Baru pukul 1 dini hari Rizal pulang. Wajahnya terlihat lelah, namun bukan hanya lelah karena pekerjaan. Ada semacam kegelisahan yang Vina tangkap dari sorot matanya. "Kamu belum tidur?" tanya Rizal singkat. "Aku nunggu kamu." "Kamu dari cabang yang di pusat kota?" tanya Vina lembut. Enggak. Tadi meeting di luar, terus nganter karyawan pulang karena nggak dapet ojek," jawab Rizal sambil berlalu menuju kamar mandi. Vina hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin membombardir Rizal dengan pertanyaan. Ia memilih percaya, seperti sejak awal pernikahan mereka. Namun, dalam hati kecilnya, ada suara yang berbisik pelan. Sebuah rasa tak nyaman yang belum mampu ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Vina mencoba mendekat kembali. Ia mengajak Rizal makan malam di luar, menyiapkan kejutan kecil seperti menuliskan catatan manis di kotak bekal. Tapi semua itu hanya dibalas dengan senyum sekilas atau jawaban singkat. Rizal seperti hanyut dalam dunianya sendiri. Meski begitu, Vina tidak pernah berhenti bersyukur. Ia melihat usaha Rizal terus tumbuh. Ia bangga suaminya kini dikenal banyak orang. Ia tahu, bukan tugasnya untuk mengungkit-ungkit jasa masa lalu. Cinta baginya bukan transaksi, tapi keikhlasan. Dan setiap malam, sebelum menutup mata, Vina tetap berdoa dalam diam. "Ya Allah, jika aku telah menjadi bagian dari keberhasilannya, cukup jadikan aku bagian dari hatinya. Jangan biarkan cinta ini padam hanya karena waktu dan kesibukan." Namun, ia tak tahu bahwa perlahan, Rizal mulai menyimpan rahasia. Rahasia yang akan menguji batas cinta dan kesabaran Vina. Tapi untuk saat ini, Vina masih berdiri sebagai istri setia. Masih memeluk kenangan, masih menggenggam harapan. Karena dalam hatinya, cinta sejati tak membutuhkan pujian, cukup pengakuan yang jujur dari hati. Ada sesuatu yang perlahan tapi pasti berubah dalam kehidupan rumah tangga Nadia dan Reza. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba seperti hujan deras yang mengguyur tanpa awan mendung terlebih dahulu. Sebaliknya,
Ia datang dengan cara yang sangat halus, nyaris tak terdeteksi di awal. Namun bagi seorang istri yang selama ini mengenal baik suaminya, perubahan itu tetap terasa walau sekecil apapun pergeserannya. Dulu, Reza selalu pulang sebelum maghrib. Paling lambat pukul 8 malam, dia sudah berada di rumah, berganti pakaian. Lalu duduk bersama Nadia menonton televisi atau sekadar berbincang soal hari yang mereka lalui. Tapi kini, nyaris setiap hari Reza pulang larut malam. Bahkan seringkali setelah lewat pukul 11. Alasannya selalu sama, rapat dadakan, klien tiba-tiba mengajak makan malam, atau tim kerja lembur karena target mendadak. Awalnya, Nadia tidak curiga. Ia berpikir, wajar jika Reza sedang dikejar banyak tanggung jawab. Bukankah bisnis Reza memang sedang naik daun? Bukankah pria itu baru saja menandatangani beberapa kontrak besar? Nadia berusaha berpikir positif, mendukung penuh karir sang suami, sebagaimana selama ini selalu ia lakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakwajaran itu mulai semakin terasa nyata. Yang membuat Nadia mulai curiga bukan hanya karena Reza makin jarang pulang tepat waktu, tapi juga karena ada hal-hal kecil yang dulu tidak pernah terjadi. Misalnya, Reza yang kini hampir tidak pernah meninggalkan ponselnya. Dulu, suaminya itu termasuk orang yang cuek terhadap gadget. Kadang ponselnya dibiarkan tertinggal di ruang tamu, di meja makan, atau di mobil. Tapi sekarang, bahkan ke kamar mandi pun dia bawa. Nadia mencoba menepis prasangka yang mulai berseliweran di pikirannya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin saja memang ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan diri sendiri, semakin kuat pula dorongan dari dalam hatinya bahwa ada yang tidak beres. Suatu malam, Nadia sedang melipat pakaian ketika Reza pulang. Seperti biasa, Reza langsung menuju kamar mandi tanpa banyak bicara. Jaket dan bajunya ditaruh di gantungan. Ketika Nadia mendekati jaket Reza, ia mencium aroma parfum yang berbeda. Bukan aroma khas Reza yang biasa ia kenal. Aroma ini lebih manis, lebih lembut, seperti parfum wanita yang mahal. Nadia mengernyit. Hatinya mulai tak tenang. Apa mungkin dia hanya ketemu klien wanita dan tertempel wanginya? Gumamnya lirih, mencoba memaklumi. Namun kejadian itu tidak hanya sekali. Hampir setiap kali Reza pulang malam, aroma parfum asing itu selalu menempel di bajunya. Nadia yang awalnya hanya curiga, kini mulai terusik. Tapi ia masih menahan diri. Ia tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan membuat masalah menjadi lebih besar. Dan Reza bukan tipe pria yang mudah mengakui sesuatu, apalagi jika ia merasa disudutkan. Hari-hari pun berlalu, dan Reza semakin berubah. Ia tak lagi sering memeluk Nadia seperti dulu. Sentuhannya mulai terasa hambar. Ucapannya masih manis di depan orang lain, tapi saat mereka hanya berdua, nada bicara Reza terdengar datar. Tidak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur. Tidak ada lagi pelukan hangat di pagi hari sebelum berangkat kerja. Meski begitu, di depan keluarga dan teman-teman, Reza tetap berusaha tampil sebagai suami yang penuh cinta. Ia memeluk bahu Nadia saat ada di acara keluarga. Sesekali menggenggam tangan istrinya saat sedang berada di restoran. Nadia hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu betul, semua itu hanya topeng. Sandiwara yang dimainkan Reza agar dunia tetap menganggap rumah tangga mereka baik-baik saja. Mas makin sibuk, ya? Tanya Nadia suatu malam ketika mereka sedang duduk di ruang keluarga. Tapi Reza hanya mengangguk sambil terus menatap layar ponselnya. Nadia ingin sekali bertanya lebih lanjut. Ingin menuntut penjelasan mengapa Reza makin menjauh. Ingin menumpahkan semua kegundahannya. Tapi lagi-lagi, ia memilih diam. Ia takut. Takut mendengar jawaban yang tidak ia harapkan. Takut kenyataan justru lebih menyakitkan dari kecurigaannya. Puncaknya terjadi ketika Nadia tidak sengaja melihat notifikasi pesan masuk di layar ponsel Reza.
Saat itu Reza sedang mandi, dan ponselnya tergeletak di meja rias. Sebuah pesan muncul dari nama yang tak dikenalnya. "Sayang, malam ini kita jadi, kan? Aku rindu." Hanya sepotong kalimat, tapi cukup untuk membuat dunia Nadia runtuh dalam sekejap. Tangannya gemetar. Nafasnya memburu. Tapi ia tidak membuka pesan itu. Ia hanya menatap layar ponsel itu lama, menahan air mata yang hampir tumpah. Saat Reza keluar dari kamar mandi, Nadia buru-buru berpura-pura sedang merapikan pakaian di lemari. Ia tak ingin suaminya tahu bahwa ia sudah membaca pesan itu. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Dalam diamnya, pikirannya berputar-putar, mengingat segala hal yang selama ini ia lakukan untuk Reza. Semua pengorbanan dan dukungan yang tak pernah ia hitung. Hatinya sakit. Tapi sekali lagi, ia menahan diri. Ia ingin memastikan semuanya dulu sebelum mengambil langkah apapun. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Reza. Ia mencoba mengumpulkan bukti secara perlahan, tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia bahkan mulai menyalakan fitur pelacak di ponsel Reza tanpa sepengetahuannya. Bukan karena ia tidak percaya, tapi karena ia butuh kebenaran. Ia tidak ingin hidup dalam prasangka yang mungkin keliru. Dari pelacakan itu, Nadia mendapati bahwa beberapa malam Reza tidak berada di kantor seperti yang ia katakan. Lokasi ponselnya justru menunjukkan tempat yang berbeda, bahkan sempat berada di sebuah apartemen di daerah kota. Hati Nadia makin hancur. Tapi ia masih mencoba menahan diri. Ia ingin mengonfirmasi semuanya secara langsung, bukan hanya berdasarkan dugaan. Ia juga mulai mencari tahu siapa wanita bernama Sayang yang mengirim pesan itu. Dari sedikit petunjuk yang ia kumpulkan, ia menemukan foto wanita itu di akun media sosial Reza. Perempuan muda, cantik, tampak modis dan ceria. Di beberapa postingan, wanita itu memberi komentar yang cukup akrab pada unggahan Reza. Tapi Reza tidak pernah membalas terang-terangan di kolom komentar. Semua dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini alasan semua berubah, bisik Nadia dalam hati, dengan mata yang basah. Namun meski kenyataan mulai mengarah ke sana, Nadia belum berani mengambil tindakan. Ia masih berusaha memberi ruang pada Reza, berharap suaminya sadar dan jujur tanpa harus dipaksa. Tapi harapan itu seolah tinggal harapan. Reza makin pandai menyembunyikan kebohongannya, makin lihai memainkan peran sebagai suami setia di depan orang lain, sementara hatinya mulai menjauh dari rumahnya sendiri. Di tengah badai yang mulai menyelimuti rumah tangganya, Nadia hanya bisa menggenggam hatinya erat-erat. Ia sadar, badai ini belum benar-benar datang, tapi langit sudah terlalu kelam untuk diabaikan. Ia tahu, akan ada hari di mana ia harus memilih, bertahan demi cinta yang dulu mereka bangun bersama, atau melepaskan demi harga dirinya yang mulai diinjak-injak oleh pengkhianatan. Tapi untuk saat ini, Nadia masih memilih diam. Diam yang penuh luka. Diam yang menyimpan air mata. Diam yang menunggu waktu yang tepat untuk berbicara, bukan dengan emosi, tapi dengan bukti dan keberanian. Karena ia tahu, wanita yang bijak bukanlah yang segera menuduh, tapi yang mampu menghadapi kebenaran dengan kepala tegak, meski hatinya remuk. Hari itu, seperti biasanya, Vina bangun lebih pagi dari Rizal. Ia menyeduh teh hangat, menyiapkan sarapan kesukaan suaminya, dan membereskan dapur bersama Mbok Sarti, asisten rumah tangga mereka yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Kehidupan rumah tangganya tampak normal dari luar. Rumah besar, mobil mewah di garasi, suami sukses, dan istri yang anggun serta penuh pengertian. Tapi di balik semua itu, Vina merasakan sesuatu yang sudah tidak lagi sama. Beberapa waktu terakhir, Rizal lebih sering terlihat menyendiri, bahkan saat di rumah. Seringkali ia asyik menatap layar ponselnya,
Tersenyum-senyum kecil seolah sedang menikmati percakapan yang menyenangkan. Tapi bukan dengan Vina. Sudah lama mereka tak bercakap akrab seperti dulu. Bahkan saat duduk berdua di ruang keluarga, Rizal lebih sibuk dengan gadgetnya daripada memperhatikan istrinya. Pagi itu, saat Vina melangkah masuk ke kamar tidur dengan handuk basah di tangannya, ia melihat Rizal duduk di pinggir ranjang sambil menatap ponselnya. Wajahnya berbinar, dan senyumnya muncul begitu tulus. Itu bukan senyum palsu yang biasa ia tunjukkan saat menyapa tetangga atau menghadiri acara formal. Itu adalah senyum bahagia, seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. "Mas," sapa Vina pelan, mencoba menyembunyikan nada curiga di balik suara lembutnya. Rizal tampak sedikit kaget, buru-buru mematikan layar ponselnya dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. "Oh, Vina, kamu sudah selesai mandi?" katanya, seolah tak terjadi apa-apa. "Iya. Tadi kamu senyum-senyum sendiri. Ada yang lucu?" "Cuma lihat meme lucu dari grup kantor," jawabnya cepat, tanpa menatap mata Vina. Vina hanya mengangguk kecil. Tapi di dalam hatinya, guncangan itu terasa makin besar. Ia tahu Rizal tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia hafal semua ekspresi dan bahasa tubuh suaminya. Dulu, senyum seperti itu adalah miliknya. Sekarang, ia bahkan lupa kapan terakhir kali Rizal menatapnya dengan binar bahagia. Vina tidak langsung melabrak atau bertanya lebih jauh. Ia belajar dari hidup bahwa tidak semua hal harus dihadapi dengan emosi. Ia memilih diam. Tapi dalam diamnya, ia mulai menyusun strategi. Ia tidak ingin bertindak gegabah tanpa kepastian. Ia tidak ingin menuduh suaminya tanpa bukti. Tapi sebagai istri, ia juga tidak ingin dibodohi. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak tanda-tanda aneh yang Vina temukan. Rizal yang dulu selalu memberitahukan kemana ia pergi, kini lebih sering menghindar. Ia lebih sering mengatakan, ada urusan kantor, tanpa menjelaskan detailnya. Ponsel yang dulu sering dibiarkan di meja makan, kini selalu dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Dan yang paling membuat Vina terluka, Rizal mulai jarang menyentuhnya. Hubungan mereka terasa dingin. Bahkan saat Vina mencoba untuk lebih manja, Rizal hanya membalas dengan senyum kaku. Kadang, ia bahkan berpura-pura lelah dan langsung tidur. Vina mulai menyadari bahwa bukan hanya perhatiannya yang hilang, tapi juga keintiman mereka yang dulu selalu menghangatkan malam. Puncak kecurigaan Vina terjadi ketika suatu sore, saat Rizal bilang akan lembur dan pulang malam, Embok Sarti mendekatinya dengan raut ragu. "Bu Vina, saya minta maaf kalau ini lancang. Tapi saya merasa ibu perlu tahu," ujar Embok Sarti hati-hati. Vina menoleh. "Ada apa, Embok?" "Sore tadi, saya lihat Pak Rizal dijemput mobil putih. Di dalamnya ada perempuan muda. Saya nggak mau suzon, Bu. Tapi waktu itu Pak Rizal tampak tergesa dan masuk mobil itu dengan wajah sumringah. Jelasnya dengan suara pelan." Vina terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin menyangkal, ingin menyebut itu hanya salah lihat. Tapi apa yang disampaikan Embok Sarti sejalan dengan semua kecurigaan yang selama ini ia rasakan. "Kapan persisnya itu terjadi?" tanya Vina dengan suara sedikit gemetar. "Tadi, jam 5 kurang. Saya pikir Pak Rizal ke kantor. Makanya saya nggak bilang. Tapi, saya kok merasa ada yang nggak beres." Vina menarik napas panjang. Ia tersenyum tipis untuk menenangkan diri, lalu mengangguk. "Terima kasih, Embok. Saya mengerti. Saya juga belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita simpan dulu, ya?" Embok Sarti mengangguk pelan. Tampak lega karena akhirnya bisa menyampaikan apa yang mengganjal di hatinya. Sejak hari itu, Vina memutuskan untuk mulai menyelidiki semuanya sendiri. Ia tidak ingin mempercayakan keputusan penting pada emosi sesaat. Maka ia mulai mencatat semua hal mencurigakan.
jam pulang Rizal, parfum baru yang menempel di bajunya, pesan-pesan singkat yang diketik cepat lalu dihapus. Ia bahkan mulai memotret plat nomor mobil yang sering terparkir di dekat kantor Rizal saat jam-jam yang seharusnya sudah kosong. Di dalam hatinya, Vina menangis. Ia tidak pernah membayangkan suaminya, pria yang ia dampingi dari nol, bisa berubah secepat ini. Ia teringat masa-masa sulit saat ia menjual perhiasan satu persatu demi membantu usaha pertama Rizal. Ia yang menahan lapar agar bisa menyisihkan uang untuk membeli bahan baku. Ia yang menemani Rizal tidur di lantai beralaskan tikar, hanya karena mereka belum mampu membeli tempat tidur layak. Semua itu masih jelas dalam ingatannya. Tapi kini, setelah semua kesuksesan yang mereka raih, Rizal justru menjauh dan menyembunyikan sesuatu. Vina merasa dikhianati. Tapi ia tidak ingin hanya menjadi korban. Ia harus kuat. Ia harus tahu kebenarannya, seberapapun pahitnya. Suatu hari, Vina berpura-pura ada acara arisan di luar kota. Ia sengaja mengatakan akan menginap di rumah sepupunya, dan tak akan pulang sampai besok sore. Rizal tampak tenang menerima kabar itu. Bahkan terlihat lega. Ya sudah, hati-hati, ya. Nggak usah buru-buru pulang, ucapnya sambil tersenyum tipis. Vina hanya mengangguk. Di dalam hati, ia mencatat reaksi suaminya yang terlalu datar. Tak ada kecemasan, tak ada keinginan untuk mengantar. Padahal biasanya Rizal selalu protektif. Begitu malam tiba, Vina kembali ke kota dan diam-diam memarkir mobilnya di seberang rumah. Ia bersembunyi di balik tirai mobil, mengamati dari kejauhan. Dan tepat pukul 9 malam, sebuah mobil putih berhenti di depan rumah mereka. Seorang wanita muda keluar dari kursi penumpang, mengenakan gaun simpel tapi elegan. Rizal muncul dari pintu depan, menatap sekeliling sebentar, lalu masuk ke dalam mobil itu. Vina memejamkan mata. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk jantungnya dalam-dalam. Tapi ia tidak turun dari mobil. Ia hanya mengeluarkan ponsel dan mulai memotret. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang harga diri. Ia ingin menyimpan semua bukti. Bukan untuk mempermalukan Rizal, tapi untuk membela dirinya sendiri jika saatnya tiba. Sepanjang malam, Vina menangis dalam diam. Di balik kemewahan rumah dan reputasi yang mereka jaga, hatinya luluh lantap. Tapi ia tidak akan menyerah. Tidak akan hancur hanya karena satu pengkhianatan. Vina tahu, ia harus bangkit, dan mencari cara terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Hari itu dimulai dengan sebuah kejutan manis. Reza, yang akhir-akhir ini begitu dingin dan kerap sibuk dengan urusannya sendiri, tiba-tiba mengirim pesan singkat ke Nadia dari kantor. Sayang, malam ini kita makan di luar. Ya, aku sudah reservasi di restoran favoritmu. Mau rayakan ulang tahun bisnis kita. Aku jemput jam 7. Dandan yang cantik, ya. Pesan itu membuat dada Nadia menghangat. Bibirnya tak kuasa menahan senyum yang perlahan merekah. Setelah berminggu-minggu dipenuhi curiga, rasa sepi, dan tanda-tanda yang membuatnya gusar, malam ini Reza seperti kembali menjadi sosok suami yang dulu ia kenal. Romantis, perhatian, dan menganggap kebersamaan mereka penting. Tak peduli jika hanya sesaat, Nadia memilih untuk percaya. Setidaknya malam ini, ia ingin merasa dicintai, merasa menjadi satu-satunya wanita di hati Reza. Nadia segera bersiap. Ia memilih gaun biru tua yang elegan, memulas wajahnya dengan riasan lembut, dan menata rambutnya rapi. Ia ingin terlihat sempurna. Bukan untuk memamerkan kecantikan, tapi untuk Reza, untuk membuktikan bahwa ia masih istri yang layak dibanggakan. Nadia memandang cermin dan melihat bayangannya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa ia tak berlebihan berharap. Tepat pukul 7 malam, suara klakson terdengar di halaman rumah.
Nadia melangkah keluar dan menemukan Reza sudah menunggunya di mobil. Ia mengenakan kemeja putih dan jas hitam. Wajahnya tampak tenang, bahkan ada sedikit senyum saat melihat Nadia mendekat. "Cantik banget malam ini," ucap Reza sambil membukakan pintu. Nadia tersipu. "Makasih, Mas." Sepanjang perjalanan, suasana terasa canggung. Reza lebih banyak diam, hanya menjawab singkat ketika Nadia mencoba mengobrol. Tapi Nadia menepis kecurigaan itu. Mungkin Reza sedang lelah. Atau mungkin hanya sedang gugup karena ini acara spesial. Ia ingin memberi waktu. Restoran tempat mereka tiba adalah salah satu tempat paling mewah di kota itu. Dindingnya dihiasi lampu gantung kristal, alunan piano lembut mengisi udara, dan para pelayan menyambut dengan senyum sopan. Nadia terpana. Sudah lama ia tidak menginjak tempat ini. Restoran itu menyimpan banyak kenangan manis mereka, tempat Reza dulu melamarnya. "Silakan, Bu, Pak. Meja sudah kami siapkan," ucap pelayan sambil memandu mereka. Namun, alih-alih menuju meja untuk 2 orang, Reza mengikuti pelayan ke arah meja yang sudah ditempati seseorang. Langkah Nadia melambat. Matanya menangkap sosok wanita muda dengan rambut panjang tergerai rapi, mengenakan gaun merah mencolok dan bibir merah menyala. Ia duduk santai, mengaduk minumannya dengan ekspresi terlalu percaya diri. Ketika Reza dan Nadia mendekat, wanita itu berdiri sambil tersenyum lebar. "Sayang, ini Karin," ucap Reza, enteng. Nadia menoleh cepat ke arah Reza. "Maaf? Siapa?" Reza menarik kursi dan menyuruh Nadia duduk. "Karin, teman bisnisku. Dia yang bantu proyek ekspansi baru-baru ini. Aku pikir nggak apa-apa kalau dia ikut makan malam. Biar kamu kenal juga." Nadia duduk perlahan, setengah bingung, setengah terkejut. Dadanya berdegup keras, matanya berusaha menangkap maksud tersembunyi di balik wajah Reza yang tetap tenang. Ia menoleh ke Karin dan mencoba tersenyum, walau otot wajahnya terasa kaku. "Oh, begitu," jawab Nadia, pelan. Karin mengulurkan tangan dengan santai. "Akhirnya aku bisa ketemu istri Mas Reza. Udah lama penasaran sama ibu rumah tangga yang sukses menangani suami sekeren beliau." Nada bicaranya terdengar halus, tapi ada aura menyebalkan yang mengendap di dalamnya. Nadia menyalami tangan Karin sebentar, lalu menarik tangannya kembali dengan sopan. Perasaannya tak enak. Ia tahu instingnya tak sedang bermain-main. Reza sudah berubah, dan perempuan di depannya ini adalah bagian dari perubahan itu. Sepanjang makan malam, Nadia merasa seperti orang ketiga. Reza dan Karin lebih sering berbicara berdua, membahas proyek yang tak ia mengerti, tertawa pelan atas candaan yang tak ia pahami. Sementara Nadia hanya bisa menatap makanan di depannya yang tak tersentuh. Lidahnya keluh. Hatanya seolah remuk pelan-pelan. Sesekali Reza berpura-pura menyapanya. "Sayang, coba deh steaknya. Enak banget." Tapi sapaan itu terasa dingin. Sekadar formalitas. Sekadar topeng untuk menutupi kenyataan. Nadia menahan air mata yang mulai menggenang. Ia meneguk air putih untuk menahan isak yang ingin keluar. Kepalanya berputar cepat. Mengapa Reza mengajaknya? Apakah ini bentuk sindiran? Atau sekadar ingin menyakiti dengan cara halus? Mungkin Reza ingin menunjukkan bahwa ia sudah punya pengganti. Bahwa cinta yang dulu mereka bangun kini telah dipindahkan pada perempuan yang lebih muda, lebih segar, lebih menantang. Setelah makan malam selesai, Reza membayar tagihan. Nadia berdiri, masih menunduk, berusaha menahan gemetar di tubuhnya. Saat mereka hendak keluar restoran, Karin dengan santai menggandeng lengan Reza sambil berkata, "Sampai ketemu di meeting besok, ya, Mas." Reza hanya tertawa kecil, lalu melepas pelan tangannya. "Iya, besok. Hati-hati di jalan, ya."
Karin melirik Nadia, lalu menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang tidak bisa disalahartikan. Nadia tahu betul, itu bukan sekadar senyum basa-basi. Itu adalah senyum perempuan yang merasa telah menang. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil membeku. Tidak ada percakapan. Hanya suara mesin dan desahan napas Nadia yang mulai tak teratur. Ia menatap keluar jendela, membiarkan tetesan air mata turun tanpa suara. Sampai akhirnya, Nadia berkata lirih, "Kenapa kamu ajak aku malam ini?" Reza melirik sebentar. "Bukannya kamu senang? Udah lama kita nggak makan malam di luar." "Makan malam?" Nadia tersenyum miris. "Itu bukan makan malam biasa, Mas. Kamu bawa aku buat lihat dia." Reza menghela napas. "Kamu terlalu sensitif, Nak. Karin memang rekan kerja. Enggak lebih." Nadia mengangguk pelan, tapi hatinya menjerit. Ia tahu Reza berbohong. Ia tahu persis bagaimana tatapan mata seseorang yang sedang tertarik. Reza tak pernah menatapnya seperti itu lagi. Tapi tadi, kepada Karin, tatapan itu terlalu jelas. Sesampainya di rumah, Reza langsung masuk ke kamar dan melepas jasnya. Sementara Nadia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Gaun cantik yang ia kenakan terasa seperti kostum badut yang dipaksa tertawa di tengah luka. Malam yang harusnya menjadi malam spesial, berubah menjadi panggung penghinaan. Ia membuka riasannya perlahan, satu persatu. Menyapu air mata yang tak kunjung berhenti. Di antara rasa sakit itu, Nadia mulai menyadari satu hal, ia tidak boleh diam. Ia tidak bisa terus pura-pura tidak tahu. Mulai malam ini, ia akan mencari tahu semuanya. Tentang Karin. Tentang Reza. Tentang semua kebohongan yang sudah terlalu lama ia telan mentah-mentah. Jika Reza berpikir ia bisa menyakiti hatinya tanpa perlawanan, maka ia akan menunjukkan bahwa ia bukan wanita lemah seperti yang dikira. Hatinya mungkin remuk, tapi harga dirinya masih utuh. Senja mulai turun, membawa angin yang menggigit halus. Vina berdiri di depan lemari pakaian dengan jantung berdebar. Hari ini, Rizal mengajaknya makan malam bersama di salah satu restoran baru yang sedang ramai dibicarakan di kota. Ajakan itu datang mendadak. Dan Vina sempat mengira bahwa mungkin saja, Rizal ingin memperbaiki hubungan mereka. Harapan kecil itu, meski nyaris padam, masih berani menyala di sudut hatinya yang terluka. Ia memilih gaun krem sederhana, menata rambutnya dengan anggun, dan memakai riasan tipis. Di depan cermin, ia memaksakan senyum. Wajahnya memang terlihat siap, tapi tidak dengan batinnya. Ia telah melewati hari-hari penuh curiga, tanda-tanda jelas yang menunjuk pada pengkhianatan. Tapi malam ini, ia menekan semua itu, demi secercah kemungkinan bahwa Rizal akan kembali menjadi suami yang dulu pernah ia cinta. Saat mereka tiba di restoran, suasana hangat dan elegan langsung menyambut. Lampu gantung mewah memantulkan cahaya keemasan di dinding-dinding kaca. Para tamu berbicara dengan nada rendah, sementara iringan piano mengalun lembut di latar. Namun, baru beberapa langkah masuk, Vina merasakan ada yang aneh. Rizal menggandeng tangannya sekilas, lalu melepasnya secepat itu saat melihat seseorang melambaikan tangan ke arah mereka dari meja pojok. Seseorang yang langsung membuat perut Vina mulas. Bella. Perempuan muda dengan pakaian yang mencolok, dandanan menor, dan senyum tak tahu malu. Perempuan yang beberapa kali dilihat Vina berseliweran di sekitar kantor Rizal, dan yang lebih dari sekali disebut-sebut oleh asisten rumah tangga sebagai wanita yang pernah menjemput Rizal saat ia mengira suaminya bekerja lembur. Rizal melangkah lebih dulu menuju meja. Vina menyusul perlahan. Bella berdiri dan langsung memeluk Rizal dengan gaya berlebihan. Dadanya yang terbuka nyaris menempel di dada suaminya. Vina terhenti beberapa detik, menahan nafas, menatap dengan getir. Sayang, akhirnya datang juga.
ucap Bella dengan suara manja yang dibuat-buat, sembari menempelkan pipi ke Rizal. Vina berhenti di sisi meja, menatap Bella tanpa ekspresi. Permisi, saya istri sah Pak Rizal. Anda siapa? Bella hanya tertawa, tidak terganggu sama sekali. Oh, maaf. Aku kira udah nggak ada status. Soalnya Mas Rizal selalu bilang kalian sudah pisah hati sejak lama. Seketika dada Vina sesak. Tapi ia tetap menahan diri. Ia tidak datang untuk ribut, ia hanya ingin kejelasan. Atau setidaknya menjaga martabatnya di tempat umum. Maaf kalau saya tidak tahu skenario yang sedang kalian mainkan malam ini, ucap Vina pelan tapi tegas. Tapi saya masih istri sahnya. Dan saya rasa tidak pantas berbicara seperti itu di depan umum. Namun, sebelum Bella bisa membalas, Rizal justru bersuara lebih dulu. Udahlah, Vin. Jangan bikin malu. Bella nggak salah apa-apa. Kamu aja yang terlalu sensitif. Dari dulu kamu memang selalu drama. Vina tertegun. Ia menoleh ke arah Rizal dengan tatapan yang sulit diartikan. Sakit, bingung, marah. Tapi di atas semua itu, ia tak percaya pria yang dulu pernah berjanji menjaganya kini membela perempuan lain, di hadapan banyak orang. Bella memanfaatkan kesempatan itu. Ia meraih tangan Rizal, menyandarkan kepala manja di pundaknya. Aku nggak enak, Mas. Istri Mas jadi tersinggung gini. Mungkin dia nggak biasa lihat perempuan cantik ya? Gumamnya sambil tersenyum mengejek ke arah Vina. Vina menarik napas panjang. Ia tetap berdiri tenang, walau hatinya bergetar hebat. Bella, saya tidak datang untuk adu kecantikan. Saya datang karena suami saya mengajak saya. Tapi kalau ternyata saya hanya dijadikan penonton dari sandiwara kalian, maka saya permisi. Ia hendak berbalik, tapi Rizal tiba-tiba berdiri dan membentaknya. Kamu itu kenapa sih, Vin? Mau kamu apa sebenarnya? Gak cukup kamu bikin aku capek di rumah. Sekarang kamu bikin malu di depan orang banyak. Semua mata di restoran mulai memperhatikan. Beberapa pelayan saling pandang, dan pengunjung meja lain mulai berhenti makan, memperhatikan keributan yang tak biasa. Rizal, aku cuma, suara Vina tercekat. Plak. Tangan Rizal mendarat di pipi Vina. Keras. Jelas terdengar. Semua tamu menahan napas. Seorang pelayan wanita menutup mulutnya kaget. Beberapa orang berdiri dari tempat duduk. Vina tak bergeming. Tubuhnya memang goyah, tapi ia tidak jatuh. Matanya terbuka lebar, menatap wajah suaminya dalam. Pipi kanannya panas, tapi dadanya jauh lebih panas. Tidak ada air mata yang keluar. Tidak ada jeritan histeris. Yang ada hanya tatapan diam penuh luka dan keteguhan. Ia membenarkan letak kerah gaunnya, lalu meluruskan tubuhnya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Terima kasih, Mas Rizal. Aku sudah dapat jawabannya malam ini. Dan tamparanmu akan selalu aku ingat, sebagai penanda akhir dari semua perjuanganku yang sia-sia." Ia menoleh ke arah Bella yang hanya cengengesan seperti gadis baru menang lomba rebutan pacar orang. Kamu boleh senang malam ini, Mbak Bella. Tapi ingat, semua yang dibangun dari pengkhianatan tidak akan pernah bertahan lama. Suatu saat, kamu juga akan ada di posisiku. Lalu, tanpa berkata lagi, Vina membalikkan badan dan melangkah pergi. Sepatu haknya berbunyi tegas di lantai marmer. Gaunnya bergoyang anggun. Kepala tegak, dagu terangkat. Ia meninggalkan tempat itu bukan sebagai istri yang kalah, tapi sebagai wanita yang memilih tidak membiarkan harga dirinya diinjak lebih lama lagi. Di luar restoran, angin malam menyambut dingin. Vina menahan gemetar, bukan karena cuaca, tapi karena rasa sakit yang tak bisa didefinisikan. Ia menoleh ke belakang sebentar, ke arah lampu-lampu restoran yang masih menyala.
seolah kehidupan di dalamnya tak terganggu oleh peristiwa barusan. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tetap menahan air mata. Bukan di sini. Bukan malam ini. Ia masuk ke dalam mobil online yang tadi dipesannya diam-diam. Sepanjang perjalanan pulang, ia hanya diam. Menatap keluar jendela, mengingat kembali semua pengorbanan yang pernah ia lakukan untuk rumah tangganya. Semua malam tanpa tidur, semua doa yang ia panjatkan, semua kesabaran yang ia telan. Dan kini, semua itu dibalas dengan tamparan di depan umum. Sesampainya di rumah, Vina duduk di sofa ruang tamu. Lampu redup membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang di lantai. Ia menyandarkan kepala, memejamkan mata. Akhirnya air matanya turun juga. Tapi tidak deras. Hanya 1-2, tapi rasanya seperti sembilu. Ia tahu, sejak malam ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan diam. Langit pagi itu mendung. Kabut masih menyelimuti pepohonan di halaman depan, seakan semesta tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Vina bangkit dari tempat tidurnya dengan hati yang telah bulat. Semalaman ia tidak bisa tidur, bukan karena menyesal, bukan karena menanti Rizal pulang, tapi karena pikirannya penuh dengan satu kata, cukup. Sudah cukup air mata yang ia habiskan. Sudah cukup kesabaran yang ia pertaruhkan. Dan kini, sudah waktunya ia berdiri tegak. Bukan untuk menangisi kepergian suaminya yang berubah menjadi pengkhianat, tapi untuk menyusun langkah demi langkah pembalasan yang tak memerlukan suara keras, tak memakai kekerasan, tapi tajam, terarah, dan elegan. Sambil menyesap kopi hangat, Vina membuka laptopnya. Di layar, sederet data bisnis yang selama ini ia kelola bersama Rizal terbuka rapi. Restoran mereka yang kini telah memiliki 3 cabang. Mobil mewah yang setiap hari dikendarai Rizal. Rumah megah 2 lantai dengan taman luas di belakang rumah. Semua itu atas nama siapa? Atas namanya, Vina Larasati. Karena sejak awal, semua modal bisnis berasal dari warisan almarhum ayahnya. Semua properti dibeli saat ia dan Rizal menikah. Tapi karena Rizal belum memiliki pekerjaan tetap saat itu, nama Vina yang digunakan untuk seluruh dokumen hukum dan kepemilikan. Rizal yang dulu begitu lembut dan penuh rasa hormat, tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Bahkan justru menganggapnya sebagai bentuk kepercayaan. Tapi kini, kepercayaan itu telah ia robek sendiri, bersama Bella, wanita penggoda yang begitu percaya diri, seolah rumah tangga orang lain hanyalah panggung hiburan semata. Vina tersenyum tipis. Kalau ini panggung, maka aku akan memainkan peranku dengan baik. Ia mulai bekerja. Ponselnya digunakan untuk menghubungi pengacara keluarga, Pak Randy. Pria berusia 40-an yang telah lama menjadi penasihat hukum pribadi keluarga Vina sejak almarhum ayahnya masih hidup. Selamat pagi, Bu Vina. Saya langsung ke intinya saja ya. Tindakan hukum yang Ibu minta bisa segera kami eksekusi. Karena semua aset masih atas nama Ibu, maka hak hukum sepenuhnya berada di tangan Ibu. Termasuk untuk memblokir akses terhadap rekening bisnis maupun pribadi yang terafiliasi dengan nama Bu Vina. Jelas Pak Randy dari seberang telepon. Termasuk kartu kredit tambahan atas nama Rizal? Tanya Vina dengan nada datar namun tajam. Tentu. Kami bisa menonaktifkannya semua hari ini juga, maksimal sebelum jam kerja berakhir. Vina mengangguk pelan. Tolong lakukan. Dan saya ingin surat pengosongan rumah untuk Rizal disiapkan. Saya akan bicarakan langsung nanti malam. Jika dia menolak, saya siap ambil jalur hukum. Siap, Bu. Kami akan buat suratnya dan mengirimnya sore nanti. Setelah telepon ditutup, Vina menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, dadanya terasa lega. Ada rasa puas yang perlahan menyusup, menggantikan luka yang sempat membusuk di hati.
Ia menghubungi bank, meminta agar semua rekening yang biasa digunakan Rizal dibekukan aksesnya. Semua fitur mobile banking atas nama suaminya langsung dinonaktifkan. Ia juga menghubungi pengelola restoran dan tim akuntan yang selama ini melapor ke Rizal untuk langsung berpindah laporan kepadanya. Tidak ada satupun yang berani menolak. Semua tahu siapa yang sesungguhnya memiliki kendali dalam bisnis ini. Sementara itu, Rizal, yang baru bangun siang karena mabuk bersama Bella malam sebelumnya, terbangun dengan ponsel berbunyi bertubi-tubi. Tapi anehnya, semua notifikasi aplikasi perbankan menghilang. Ia coba membuka mobile banking, tapi aplikasi itu langsung logout sendiri. "Apaan nih?" gerutunya. Ia buru-buru menelepon bagian keuangan restoran, tapi tak ada yang menjawab. Ia menghubungi manajer, dan baru setelah menunggu, telepon akhirnya tersambung. "Mas Rizal, maaf. Saya baru dapat info bahwa Bu Vina mengambil alih semua laporan keuangan. Kami diminta langsung melapor ke beliau mulai hari ini." "Apa maksud lo? Gue masih pemilik di sini," bentak Rizal. "Maaf, Mas. Tapi semua dokumen hukum atas nama Bu Vina. Kami hanya mengikuti perintah legal." Klik. Telepon ditutup. Rizal terpaku. Jantungnya berdebar panik. Ia mencoba menyalakan mobil, tapi mesin mati. Ia baru sadar, mobil itu juga atas nama Vina. Dan entah bagaimana, remote digital mobilnya sudah tak bisa digunakan. Ia coba membuka bagasi, tapi terkunci. "Apa-apaan ini?" Bella keluar dari kamar tidur apartemen mereka sambil merapikan rambut. "Mas, kok kayak orang bingung gitu?" Rizal menatap Bella dengan wajah pucat. "Vina. Dia blokir semuanya. Mobil, rekening, restoran, semua atas nama dia." Bella terdiam, lalu tertawa kecil. "Masa sih? Jadi selama ini Mas cuma nebeng nama doang? Gue pikir dia nggak bakal macam-macam. Dia terlalu cinta sama gue." Bella hanya mengangkat bahu. Mungkin sekarang dia udah nggak cinta lagi. Rizal duduk lemas. Ketika ia mencoba menyalakan TV untuk menenangkan diri, matanya menangkap berita online yang mulai menyebar. Restoran Vina Larasati mengubah struktur kepemilikan, fokus pada ekspansi baru. Nama Rizal tak tercantum sama sekali. Tak disebut dalam rilis resmi perusahaan. Sore hari, di rumah besar yang kini terasa lebih sunyi, Vina menerima kiriman dokumen dari kantor hukum. Surat pemutusan hak, pengosongan rumah, dan semua berkas legal yang menunjukkan bahwa Rizal secara hukum tidak memiliki wewenang lagi atas apapun yang mereka miliki bersama. Malamnya, Rizal datang dengan wajah kelelahan dan tatapan marah. Ia mendobrak pintu pagar dengan emosi. "Vina, kita harus bicara," teriaknya. Vina yang tengah duduk di ruang tamu dengan anggun, bangkit pelan. Ia sudah mempersiapkan diri. Gaun putih yang ia kenakan membuatnya tampak seperti ratu yang tak tergoyahkan. "Silakan masuk," ucap Vina tenang. "Tapi hanya untuk bicara. Bukan lagi sebagai penghuni." "Apa maksud kamu?" Rizal membentak. Vina meletakkan setumpuk berkas di meja. "Silakan dibaca. Ini salinan dari dokumen hukum yang baru saja saya sahkan. Mulai hari ini, kamu tidak punya akses ke rumah ini, restoran kita, rekening, maupun kendaraan. Semuanya atas nama saya. Dan ini surat pengusiran. Kamu punya waktu 3 hari untuk angkat kaki dari rumah ini." "Gila kamu, Vina. Gue suami kamu," teriak Rizal, merah padam. Vina tersenyum dingin. "Dan kamu lupa bahwa kamu suami yang menampar istrinya di depan umum demi perempuan lain. Ini pembalasannya? Karena itu..." Rizal menunjuk wajahnya sendiri dengan mata melotot. Vina berdiri. Ia menatap Rizal lurus, tidak gentar sedikit pun.
Ini bukan balas dendam, Rizal. Ini bentuk keadilan. Kamu pikir aku akan terus diam? Aku wanita, bukan boneka. Aku bisa terluka, tapi aku juga bisa bangkit. Aku mencintaimu dulu, sangat. Tapi setelah semua yang kamu lakukan, aku tidak lagi ingin jadi wanita yang hanya menunggu untuk dihargai. Gue minta maaf, Finn. Tidak perlu. Maafmu tak akan mengembalikan harga diriku yang kamu hancurkan di restoran itu. Dan mulai malam ini, aku tidak lagi jadi istrimu. Aku hanya wanita yang berhasil menyelamatkan hidupnya dari lelaki salah. Vina melangkah pergi, meninggalkan Rizal yang terduduk lemas di lantai marmer ruang tamu, dikelilingi dokumen-dokumen legal yang tak bisa ia sangkal. Dunia yang dulu ia nikmati dengan sombong kini runtuh dalam sekejap. Dan semua itu terjadi tanpa Vina harus berteriak, hanya dengan kekuatan keanggunan dan ketegasan. Balas dendam Vina tidak datang dalam bentuk kekerasan. Tapi ia berhasil membuat Rizal merasakan kehilangan yang nyata. Kehilangan seorang istri yang dulu terlalu sabar, terlalu mencinta, tapi kini terlalu kuat untuk kembali dipermainkan. Dan dari balik tirai kamar, Vina menatap bintang malam dengan senyum kecil. Aku tidak kalah. Aku hanya menunda untuk menang dengan cara yang paling elegan. Matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika Rizal melangkah menuju rumah yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Langkah kakinya berat. Bukan hanya karena tubuhnya kelelahan setelah seminggu penuh menghadapi kekacauan finansial yang tiba-tiba, tapi juga karena hatinya mulai dihantui rasa bersalah. Ia sudah mencoba menghubungi Vina beberapa kali sejak malam itu. Malam di mana semua akses hidupnya dicabut dengan satu keputusan yang tegas. Tapi Vina tidak menggubris. Tidak ada balasan. Tidak ada kesempatan berbicara. Semuanya sudah terlambat. Di depan rumah, Rizal tertegun. Gerbang terbuka, tapi suasananya terasa asing. Seorang satpam baru berdiri di sisi kanan gerbang. Wajahnya tegas, pandangan matanya tajam, seolah sudah diberi instruksi jelas. Rizal mengangguk, mencoba bersikap biasa saja. Tapi langkahnya semakin pelan saat ia masuk ke halaman rumah. Ia merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja. Begitu masuk ke dalam rumah, pemandangan di ruang tamu langsung membuatnya membeku. Koper-koper besar, kardus-kardus bertumpuk. Bahkan sepatu dan pakaian pribadinya telah dimasukkan ke dalam tas. Semuanya tertata rapi di dekat pintu. Tak ada lagi barang pribadinya yang tersisa di ruang keluarga. Tak ada jaket yang biasa ia gantung di belakang pintu. Tak ada mug favoritnya di atas meja kopi. Rumah itu terasa bukan miliknya. Dari arah dalam, langkah kaki terdengar mendekat. Vina muncul dalam balutan blus hitam dan celana panjang putih yang rapi. Wajahnya tenang, senyumnya datar, tapi sorot matanya menusuk. Rizal berdiri diam. Ada gumpalan di tenggorokannya yang sulit ia telan. Vina. Vina tak menjawab salam itu. Ia hanya berjalan pelan ke arah koper-koper yang sudah disiapkan. Di tangannya ada amplop coklat bersegel. Sesuai perjanjian, hari ini batas waktumu, ucap Vina pelan tapi dingin. Ia menyerahkan amplop itu ke Rizal. Ini surat resmi dari pengacara. Kamu sudah tidak memiliki hak tinggal di rumah ini. Semua aset atas nama saya. Restoran, mobil, dan rumah ini. Bahkan kartu kredit tambahan atas nama kamu sudah saya blokir sejak seminggu lalu. Rizal mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia mencoba membuka isinya, namun pandangannya kabur. Bukan karena huruf-huruf yang kecil, melainkan karena hatinya yang mulai kacau. Kau benar-benar serius? Vina menatapnya dalam. Kau pikir aku sedang main drama? Rizal menarik napas berat, menunduk sejenak. Vina, aku tahu aku salah. Aku terlalu terbawa suasana. Kau tampar aku, Rizal.
Di depan semua orang. Suara Vina mulai meninggi, tapi tetap terkendali. Kau buat aku malu, kau permalukan aku sebagai istrimu, hanya demi perempuan yang bahkan tidak tahu batas. Rizal diam. Sekarang, Vina melangkah pelan mendekatinya, lalu berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Rizal. Sekarang aku tampar egomu, dengan cara yang lebih sakit, kehilangan semua yang pernah kuberi. Dag. Kalimat itu menghantam Rizal lebih keras dari tamparan manapun yang pernah ia terima. Rumah ini bukan milikmu, Rizal. Bahkan hidup mewah yang selama ini kau nikmati, bukan hasil kerja kerasmu. Tapi aku biarkan kau memegangnya, karena aku percaya padamu. Tapi kau balas semua kepercayaan itu dengan pengkhianatan. Suasana rumah mendadak senyap. Hanya suara detik jam yang terdengar menggema di dinding ruang tamu. Aku tahu aku salah, Vin, suara Rizal pelan. Tapi kamu nggak perlu gini. Vina menggeleng. Kamu harus tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang paling kamu percaya. Aku bukan dendam, Rizal. Aku hanya memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Sekarang waktunya aku membela diriku sendiri. Saat itu, suara langkah kaki satpam terdengar masuk ke dalam rumah. 2 orang petugas keamanan berseragam berdiri di ambang pintu dengan sikap sopan namun tegas. Permisi, Pak Rizal, ucap salah satunya. Sesuai instruksi Bu Vina, kami diminta untuk memastikan Bapak segera keluar dari rumah ini malam ini juga. Rizal menoleh dengan pandangan tak percaya. Kamu panggil satpam buat musir aku? Tanyanya ke Vina. Vina menatap balik, tak bergeming. Aku tidak memanggil siapa-siapa. Aku cuma memastikan semuanya berjalan sesuai hukum. Kamu bukan lagi pemilik rumah ini, dan aku hanya ingin ini selesai dengan tenang. Mereka hanya memastikan kamu pergi tanpa membuat keributan. Rizal tak menjawab. Ia menatap koper-kopernya, lalu memejamkan mata. Dalam hati, ia tahu. Ini bukan hanya tentang diusir dari rumah. Ini tentang ditendang keluar dari hidup seseorang yang dulu begitu mencintainya. Seseorang yang ia abaikan dan sakiti. Dengan langkah berat, Rizal mulai menarik koper besarnya keluar rumah. Satpam membantunya dengan sopan. Tak ada suara. Tak ada teriakan. Hanya kesunyian dan rasa perih yang mendera. Vina berdiri di ambang pintu, melihat punggung Rizal menjauh. Dan sebelum Rizal benar-benar keluar dari pagar, Vina berkata satu kalimat terakhir. Aku berharap kamu bahagia dengan pilihanmu. Karena aku akan lebih bahagia tanpa beban bernama kamu. Rizal menoleh, menatapnya sekali lagi, berharap bisa membaca penyesalan di mata Vina. Tapi yang ia lihat hanyalah ketegasan dan kelegaan. Wanita itu sudah selesai dengannya. Dan ia tidak akan pernah bisa kembali. Langkah Rizal perlahan menghilang di ujung jalan. Malam pun turun dengan angin yang menusuk. Tapi bagi Vina, malam itu bukan lagi gelap. Malam itu adalah awal dari sebuah hidup baru. Hidup tanpa pengkhianatan, tanpa luka, tanpa suami yang menjatuhkan harga dirinya. Kini, rumah itu miliknya seutuhnya. Dan hidupnya kembali ke tangannya sendiri. Setelah diusir dari rumah dan kehilangan semua aset yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya, Rizal merasa dunia seolah runtuh di depan matanya. Ia yang dulu dianggap sukses dan disegani, kini hanya seorang pria yang meraba-raba kegelapan dalam hidupnya sendiri. Tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan kekayaan materi, tapi juga kehilangan cinta dan kepercayaan yang paling ia butuhkan. Bella, wanita muda yang selama ini menjadi pelakor dalam hidupnya, perlahan mulai menunjukkan wajah aslinya. Awalnya, Bella memang hadir dengan segala pesona dan janji manisnya. Ia menampakkan diri sebagai sosok yang setia dan siap menemani Rizal melewati masa sulit. Namun, ketika Rizal benar-benar jatuh dan tidak lagi punya apa-apa untuk ditawarkan,
Bella berubah sikap. Perlahan tapi pasti, ia mulai menjauh dan tak lagi memberi perhatian. Telepon yang dulu selalu dijawab cepat, kini berakhir di voicemail. Pesan-pesan yang pernah dibalas dengan penuh cinta, kini hanya dibaca tanpa balasan. Rizal mulai merasakan dinginnya pengabaian dari wanita yang ia kira akan selalu ada di sisinya. Dengan hati yang hancur dan harga diri yang remuk, Rizal berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Ia mencoba menghubungi Vina, berharap masih ada celah untuk memperbaiki hubungan yang sudah hancur itu. Namun, setiap usaha yang ia lakukan berakhir sia-sia. Vina menolak berbicara dengannya, menutup rapat pintu hatinya yang dulu pernah terbuka untuk Rizal. Dia sudah lelah diperlakukan seperti boneka yang bisa dimainkan sesuka hati. Vina kini memilih untuk fokus pada kebahagiaannya sendiri, membangun kehidupan yang jauh lebih baik tanpa Rizal. Di sisi lain, Vina mulai menata hidupnya dengan penuh semangat dan tekad. Meski hatinya pernah terluka, ia tidak membiarkan kesedihan itu menghancurkannya. Ia kembali ke dunia usaha yang dulu sempat tertunda karena berbagai masalah rumah tangga. Dengan modal dan koneksi yang ia miliki, Vina membuka restoran baru yang lebih modern dan elegan. Restoran ini menjadi simbol kebangkitan dan kemandirian seorang wanita yang tidak mau kalah oleh pengkhianatan. Setiap hari, Vina datang lebih awal ke restoran, mengawasi operasional, berinteraksi dengan staf, dan menyusun strategi pemasaran yang kreatif. Ia ingin restoran ini bukan hanya tempat makan, tapi juga inspirasi bagi banyak wanita yang pernah mengalami hal serupa. Tidak lama setelah pembukaan, restoran Vina mulai mendapat sambutan hangat dari pelanggan dan media lokal. Berita tentang kisah hidupnya yang penuh liku dan keberanian bangkit dari keterpurukan menyebar luas di media sosial. Banyak wanita yang merasa terinspirasi oleh Vina, melihatnya sebagai contoh nyata bahwa perempuan bisa kuat dan mandiri. Vina juga aktif berbicara di berbagai seminar dan acara motivasi. Ia berbagi pengalamannya dengan jujur, tanpa menyimpan luka atau dendam. Jangan pernah takut untuk memulai kembali, ucapnya dalam sebuah acara. Keberanian terbesar adalah bangkit dari kegagalan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Kata-katanya membakar semangat banyak wanita yang selama ini merasa terpuruk oleh masalah rumah tangga atau pengkhianatan. Sementara itu, Rizal yang kini hidup penuh penyesalan, mencoba mencari pekerjaan serabutan. Dari pekerjaan menjadi pengantar barang sampai sopir ojek online, ia jalani dengan rendah hati. Ia sadar bahwa semua yang ia miliki dulu hanyalah karena perjuangan Vina, bukan hasil jerih payahnya sendiri. Tapi rasa malu dan harga diri yang terluka membuatnya sulit bergaul dengan orang-orang lama. Teman-teman bisnisnya pun mulai menjauh, melihatnya sebagai pria yang sudah kehilangan arah. Tidak sedikit yang menganggap Rizal sebagai pria gagal yang harus menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Ia menjadi contoh nyata bahwa kesuksesan yang dibangun dengan cara salah akan runtuh dengan cepat. Hari-harinya diisi dengan refleksi diri dan berusaha memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, meskipun ia tahu tak ada jalan untuk kembali ke masa lalu. Sedangkan Vina, semakin hari semakin berkembang dan dikenal sebagai wanita sukses yang inspiratif. Kehidupan barunya penuh dengan kesempatan dan harapan. Ia tak lagi merasa sendirian. Banyak wanita yang mendekat untuk belajar dan berbagi pengalaman, membentuk komunitas yang saling mendukung. Vina menjadi pusat kekuatan dan semangat baru, bukti nyata bahwa perempuan bisa berdiri sendiri, lebih kuat dan lebih bijaksana setelah melewati badai. Dalam perjalanan ini, Vina tidak hanya membangun bisnis dan reputasinya, tapi juga menemukan kedamaian dalam hati. Ia menyadari bahwa kehilangan Rizal bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sebuah kehidupan baru yang lebih bermakna. Dengan mata yang cerah dan hati yang tegar, Vina menatap masa depan dengan penuh optimisme. Hidupnya kini menjadi inspirasi, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk banyak orang yang pernah merasa terpuruk dan kini ingin bangkit kembali.
Setelah segala badai dan ujian yang melanda hidupnya, Vina akhirnya menatap masa depan dengan langkah mantap dan penuh percaya diri. Semua luka yang pernah membekas di hatinya tak lagi menjadi beban yang menghambatnya, melainkan kekuatan yang mematu semangatnya untuk terus maju. Ia memulai hidup baru dengan penuh kebebasan, tidak terbelenggu oleh masa lalu yang penuh kekecewaan dan pengkhianatan. Kini, Vina menikmati setiap hari dengan sukacita yang sederhana. Bangun pagi, merasakan sinar matahari hangat menyentuh wajahnya, dan memulai aktivitas yang membuatnya merasa berarti. Perjalanan menuju titik ini bukan tanpa rintangan. Di awal-awal setelah kepergian Rizal, Vina sempat merasakan kehampaan yang mendalam. Rasa sakit akibat pengkhianatan begitu menyiksa, seolah mencabik-cabik jiwa yang selama ini ia jaga dengan penuh kasih dan pengorbanan. Namun, ia tak pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Vina memilih untuk berdamai dengan rasa sakit itu, menerima kenyataan, dan melangkah maju dengan kepala tegak. Ia sadar, kehidupan ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan penyesalan dan kemarahan. Kini, Vina telah menjadi sosok wanita mandiri yang tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi juga kuat secara emosional. Ia memimpin restoran miliknya dengan penuh dedikasi, dan bisnis itu semakin berkembang pesat. Restoran tersebut bukan sekadar tempat makan biasa, melainkan lambang perjuangan dan kebangkitan seorang wanita yang pernah terjatuh namun tidak hancur. Dalam setiap sudut restoran, tergambar kisah tentang keberanian, kesabaran, dan cinta yang tulus. Nilai-nilai yang selama ini menjadi pondasi dalam hidup Vina. Tidak hanya sukses di dunia bisnis, Vina juga mulai aktif berbagi kisah dan pengalamannya kepada banyak wanita. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan acara motivasi, di mana ia dengan tulus menceritakan perjalanan hidupnya. Ia tidak segan membuka luka lama demi memberikan inspirasi bahwa perempuan bisa bangkit dari keterpurukan, bahkan saat dunia tampak begitu kejam dan tidak adil. Vina percaya, setiap wanita punya kekuatan luar biasa di dalam dirinya, asalkan mau berani melangkah dan tidak menyerah. Salah satu momen paling berkesan dalam babak baru hidup Vina adalah ketika ia diundang dalam sebuah wawancara televisi nasional. Dalam suasana yang hangat dan penuh empati, Vina duduk di depan kamera dengan wajah yang bersinar penuh percaya diri. Saat ditanya tentang bagaimana ia mampu bangkit dari penderitaan dan pengkhianatan, Vina menjawab dengan suara lembut namun tegas, "Jangan pernah remehkan kesabaran wanita. Kalau dia sudah pergi, itu berarti dia sudah membawa semua harga dirinya. Dan ketika itu terjadi, dia tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang sama. Dia akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri dari sebelumnya." Kata-kata itu bukan hanya sekadar retorika. Mereka adalah cermin dari pengalaman hidup yang nyata dan penuh makna. Vina tidak hanya berbicara dari sudut pandang teori, tapi dari kedalaman hati yang pernah terluka namun berhasil sembuh. Ia menjadi suara bagi banyak perempuan yang selama ini merasa tidak dihargai, diremehkan, dan diperlakukan tidak adil oleh pasangan atau orang-orang terdekatnya. Melalui kisahnya, Vina ingin mengingatkan dunia bahwa wanita bukanlah makhluk lemah yang mudah dipatahkan. Sebaliknya, mereka adalah pejuang yang mampu berdiri teguh meskipun badai kehidupan datang menghantam. Setelah wawancara itu, banyak wanita yang menghubungi Vina, menyampaikan rasa terima kasih dan kekaguman mereka. Ada yang mengaku merasa termotivasi untuk memulai usaha sendiri, ada yang mulai berani mengambil keputusan sulit demi kebahagiaan mereka, dan ada pula yang menemukan kekuatan baru untuk memperbaiki hubungan yang sebelumnya retak. Vina merasa bahagia bisa menjadi inspirasi dan sumber kekuatan bagi sesama perempuan. Baginya, itulah arti sejati dari sebuah kemenangan. Ketika dirinya bukan hanya berhasil bangkit, tapi juga mampu mengangkat orang lain untuk ikut naik bersama. Di luar semua kesibukan dan pencapaian itu, Vina tetap menjaga keseimbangan hidupnya.
Ia meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati hobi, dan mempererat hubungan dengan keluarga serta sahabat. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal materi atau kesuksesan, tapi juga tentang kedamaian dalam hati dan kualitas hubungan yang sehat. Vina belajar memberi ruang bagi dirinya untuk beristirahat dan menikmati hidup tanpa beban. Sesuatu yang dulu terasa mustahil ketika ia masih terperangkap dalam masalah rumah tangga yang penuh luka. Suatu pagi yang cerah, Vina berdiri di balkon rumahnya, memandang ke arah langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan. Matahari terbit membawa harapan baru, sinar hangat yang menyelimuti dunia dengan janji akan hari yang lebih baik. Senyum tipis menghiasi bibirnya, senyum seorang wanita yang telah melalui banyak hal, namun tetap mampu berdiri dengan anggun dan penuh keyakinan. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Babak yang penuh dengan kesempatan, harapan, dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dalam keheningan pagi itu, Vina menutup matanya sejenak, merasakan angin sepo-sepo yang menyapu wajahnya. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang indah. Tidak ada penyesalan yang membelenggu, tidak ada dendam yang membakar jiwa. Hanya ketenangan dan keberanian yang mengalir dalam darahnya, menguatkan setiap langkah yang akan diambilnya. Cerita Vina adalah cerita tentang wanita yang terluka tapi tidak hancur. Wanita yang pernah merasakan sakitnya pengkhianatan, tapi memilih untuk bangkit dan menata hidup dengan caranya sendiri. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan wanita bukan terletak pada siapa yang mencintainya, melainkan pada seberapa besar ia mampu mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Bahwa harga diri adalah harta paling berharga yang harus dijaga, dan ketika itu direnggut, jangan takut untuk pergi dan memulai lagi. Dengan semangat yang membara, Vina menatap masa depan tanpa rasa takut atau ragu. Ia tahu, perjalanan hidupnya akan terus berlanjut dengan berbagai tantangan dan kebahagiaan yang datang silih berganti. Tapi kini, ia siap menghadapinya dengan hati yang penuh cinta, keberanian, dan keteguhan. Sebuah kehidupan baru yang penuh warna telah menanti di hadapannya, dan Vina siap menulis kisahnya dengan tinta emas. Hidup ini memang penuh liku dan tak jarang kita dihadapkan pada rasa sakit yang mendalam, terutama ketika datang dari orang yang kita cintai. Namun, jangan pernah biarkan luka itu memadamkan cahaya dalam dirimu. Ingatlah, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Ketika satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka. Pintu menuju kesempatan baru dan kebahagiaan yang sejati. Jangan takut untuk memulai kembali, meski harus berjalan sendiri di awal. Percayalah, kekuatan terbesar datang dari dalam diri sendiri, dari keberanian untuk bangkit dan melangkah meski dunia seolah menentang. Kamu tidak sendirian. Banyak di luar sana yang pernah terjatuh, tapi memilih untuk bangkit dan bersinar kembali. Jadilah seperti Vina, wanita yang terluka tapi tidak hancur, yang menjadikan setiap luka sebagai pelajaran berharga dan batu pijakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga detik ini. Semoga perjalanan Vina dan Rizal mengingatkan kita semua bahwa hidup adalah tentang pilihan. Pilihan untuk terus maju, untuk memperbaiki, dan untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Jika kamu sedang berada di masa sulit, jangan pernah kehilangan harapan. Percayalah, badai pasti berlalu, dan sinar matahari selalu datang kembali. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kisah baru akan terus menginspirasi dan menguatkan hati kita semua. Ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tetap semangat, dan teruslah melangkah maju dengan hati penuh harapan.